Bahkan mung kira-kira sak genggeman ngenten iki wis padha karo isine perpustakaan sak menten catatan kabeh. Niku buku kuandrane gede-gede tumpuk-tumpuk. Niku mung tanggen dilebokne disimpen tanggen saipit. Niku kanggone menungso wis iso gawe sakmono. Kanggone Gusti Allah sangat kecil. Rumiyin di tahun-tahun 80-an kalau tasih kuliah niku kan nggih nate berpikir sampai di situ. Tapi kaitannya mboten niku. Nggih menika kaitanipun kula nate tanglet dateng nggih ahli desain kula nalika semanten tanglet apakah Al-Qur'an itu kalau kita menyentuh itu harus suci. Ning rumiyin dereng wonten flash disk, dereng wonten HP yen sewu tahun 83-an. Dia juga nggak bisa jawab. Karena kalau Al-Qur'an itu harus suci ketika kula panjenengan memegang paribasan wajib bersuci. Saat ini kula panjenengan itu setiap hari bawa HP sing isinya aplikasi Al-Qur'an. Bahkan Al-Qur'an niku disimpen kira-kira sebesar pentol rek niku pun iso. Sak pentol rek niku lho. Jadi niku kaitan pun kalih teknologi IC sangat kecil sekali. Rumiyin simbah-simbah mbok bilang mirsani TV niku warnane gede banget. Nek radione sak walah. Sak meteran niku. Niku gede-gede banget. Saniki alah sakmene wis dilebokke kene tok wis iso ngrungok. Nah, kembali lagi. Jadi kalau kula bertanya kaitanipun kali kalau harus suci ketika kula panjenengan bawa HP napa dene bawa yang lainnya flash disk. Tapi kemudian ada beberapa ulama yang masa sekarang bisa juga memberikan tahu asal kula panjenengan ketika membawa itu ke toilet atau ke WC itu tidak dibuka aplikasinya, ibaratnya buatan buka Al-Qur'ane secara hukum ya tidak apa-apa. Buatan apa-apa. Jadi anak-anak, iya aku harus WC kok cek, ya, lebih bagus juga. Ya. Tapi umpama itu sampai di bawah, yang penting tidak dibuka aplikasinya. Jadi masih ibaratnya biji tutupan, ibaratnya panjenengan nggoto tasnya nek Al-Qur'an boyo umpamane ora dibuka radianu nggih. Insyaallah mboten napa-napa. Nah, niku Bapak Ibu, terus kula panjenengan itu yakinlah bahwa Allah itu bisa mencatat apapun yang kita perbuat. Yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Transparan. Ora nek sing di istilahnya dizalimi atau diperberat. Jadi semuanya adil, maka Allah punya sifat adil. Sebesar Zahra pun, sekecil apapun, itu tertulis semuanya, perbuatan-perbuatan baik maupun perbuatan buruk kula panjenengan. Pramila monggo kangge memperbaiki menika harta-harta kula panjenengan sebaiknya untuk meringankan beban di akhirat perjalanan kula, dan itu menjadikan yang betul-betul menjadi bekal kula panjenengan. Itu ya harta yang sudah kita wakafkan atau kita sedekahkan atau yang kita amalkan untuk perbuatan baik untuk membiayai anak-anak, cucu kita, saudara-saudara kula panjenengan. Bukan harta sing masih tersimpan ataupun menjadi warisan. Kalau menjadi warisan itu besok masih akan tentu akan dimintai pertanggungjawaban sinasa panjenengan pun mboten wonten. Pamela atas ninggalke warisan, kalau warisan itu bisa jadi tidak membawa keberkahan. Banyak juga orang-orang yang kaya kemudian meninggalkan warisan,
menjadi rebutan. Jadi tidak berkah hartanya. Jamaah Ahad pagi rahimakumullah. Engkang nomor kali kalau kaitan pun kalian jabatan klopennya atau amanah yang sudah dibebankan itu juga akan menjadi beban berat. Tapi bukan berarti Bapak Ibu senang aku rasa jadi pengurus, rasa jadi ndak untuk amanah. Makin banyak orang itu bergerak punya tanggung jawab, tapi buka amalnya juga banyak. Niku kan kaitannya engkang mboten bertanggung jawab. Dikai amanah mungkin nang organisasi dadi ini A B C D E F G. Nek nang masjid ya dadi pengurus atau takmir. Moh kok ndak ngabot-aboti aku. Lah kowe pemoh amal, padahal setiap amalan kula panjenengan dadi pengurus ataupun dadi takmir ataupun dadi apapun itu semuanya adalah ada pahalanya ketika perbuatan itu baik. Kalau yang ikuti banyak kan panjenengan juga amalnya banyak. Tapi nek panjenengan serah dadi pengurus, ya amalnya mau andalan pun amal kula panjenengan tok. Ora duwe kok orang lain. Itu yang kaitan pun kalian amal kebajikan. Pramila pindah malih sebagai kepala rumah tangga bapak ataupun ibu juga punya tanggung jawab. Sami-sami semua. Kepala sekolah atau guru, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, ya. Kemudian takmir masjid. Soalnya enten uang niku sing mau kebebanan amanah niku wau. Aku ra mampu. Lah sing mampu apa? Karena setiap orang niku benjang ingkang dipun catat itu amal kebaikannya. Mbok menawi panjenengan saged mengikuti apa yang ada di zaman Rasulullah SAW. Saat itu ada orang sepuh, orang tua, wanita yang diabadikan di Mekah sana itu menjadi sebuah masjid yang besar. Bapak Ibu mungkin naik umroh atau haji akan ditunjukkan. Masjid Namiroh. Itu adalah kisahnya adalah seorang wanita. Engkang wanita tersebut nek secara kekayaan boten iso ngamalke napa niku iso mbantu masjid. Tapi dhek namung dadi resik-resik nang masjid. Di nek cara mriki nyapu, sok ngresiki ngen kolah, melu resik-resik. Meru jaring kloso nek teng mriki mon. Zaman Nabi mau resik-resik. Ngantos suatu saat Rasulullah itu tidak melihat orang tersebut Namiroh. Lah Rasulullah kemudian ketika saya kok wis pirang-pirang dinora roh Bu Namiroh nang endi? Kadang para sahabat, wah, ya Rasulullah, beliau sudah wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lajeng Rasulullah seketika menika nyuwun diantarkan ke makamnya Namiroh. Lajeng Rasulullah disitulah beliau berdoa untuk Namiroh karena amal kebaikannya. Jadi kula panjenengan iso nyonto kaya Namiroh. Sekalipun dia tidak berharta tapi bisa berperan di organisasi ataupun di masjid ataupun di lingkungannya. Yang penting orang itu berguna untuk orang lain, orang banyak. Biar kita amalnya juga dinilai Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Bapak Ibu, yang terkait dengan pesan Rasulullah SAW nggih menika agar kula panjenengan selalu mengikhlaskan dalam beramal. Karena amal tanpa keikhlasan itu adalah nol.
Jadi harus ada niat dan ikhlas. Para bapak, para ibu, anak-anakku kabeh, ikhlas itu menjaganya sampai mati. Bukan hanya di awalnya, nyun sewu. Banyak orang beramal, barangkali di awalnya itu sudah ikhlas. Aku ikhlas tenan, bantu ikhlas tenan. Setan itu menggodanya sampai kula panjenengan dicabut nyawa kita sampai mati. Nah, carane pripun, Bapak Ibu? Ternyata caranya menggelincirkan orang yang apa niku beramal agar tidak jadi ikhlas tadi adalah satu dengan kesombongan. Mamerke. Nggak mamerke ngerti ya? Kesombongan. Lah kan nek menek tak bantu blas ra sombong. Itu. Jadi nek awalnya wis ikhlas tapi gandeng carane menggelincirkan orang itu susah untuk ben wong ben ra ikhlas piye ya. Wah. Caranya hanya dengan menyombongkan dirinya orang itu bahwa dia pernah beramal itu disampaikan ke orang lain ataupun mengatakan pada orang lain. Biar nek ra kae ra nek aku ora dadi masjid kuwi. Blas ra dadi kuwi. Wah, sampai oh kae ndemben moral bengkah ndemben morane aku. Kaya Gusti Allah. Oh sekolahan ki nek ra nek aku ra apa-apa nek apa-apane iki. Ampun. Semua maka kula panjenengan itu berperan dan keikhlasan itu menjaganya sampai kula panjenengan wafat. Setan niku sing ngukrek-ukrek niku wau sampai kula wafat. Kula panjenengan wafat. Maka jagalah keikhlasan itu ibaratnya nek menake tangan-tangan tangan puas ibaratnya ra ngerti blas. Kaya nek panjenengan nang wingking niku lho. Kaya kelingan. Wah. Dicek rupane mboten tentu kan pun wis nek nang buru wis ra kelingan apa yang kita perbuat. Ya. Niku keikhlasan. Karena memang aurat keikhlasan itu dan jaminannya memang keikhlasan itu adalah ketika seseorang itu menyerahkan ridhonya kepada Allah semata-mata. Sidik pun kalau niatan kita itu untuk tadi, maka akan hilang pula nilai-nilai keikhlasan keislaman kula panjenengan. Dan kula monggo wonten ing pengaosan menika sepindah malih kula panjenengan pegang pesan-pesanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kados dene datang sahabatipun Abu Dzar Al-Ghifari wonten sekawan menika mugi-mugi wonten manfaatipun. Paling tidak kula panjenengan setiap hari nggih pepeling nggih diingatkan untuk selalu banyak membaca la ilaha illallah, memperbaharui iman kula panjenengan. Dianyarke ora kaya nganyarke omah, nganyarke mobil dan sebagainya. Tapi memperbaharui itu mengingatkan kami selalu zikrullah minimal mungkin. Kangge bentengi setan yang terkutuk. Kemudian juga yang terkait dengan beban-beban karena lamanya perjalanan itu di akhirat itu, maka kula panjenengan dibutuhkan amal-amal yang banyak. Ibaratnya nek mung jarak dekat, kita tahu dan matinya kapan kita tidak pernah tahu. Maka saat kula panjenengan di kesempatan manggunake. Aja nganti sesuk wae lah, sesuk jek enek, lha sesuk jek urip. Sesuk nek jek sehat. Ya, arep salat mawon kula panjenengan itu nek ora sehat ya ora sempurna. Lagi linggih cekangkangan. Yang jauh nek sepuh, bapak-bapak atau anak-anak yang mungkin pas sakit, ya kan tidak akan sempurna salatnya, ibadahnya akan sempurna. Maka ketika ada kesempatan dimaksimalkan, digunakan semaksimal. Belajar juga begitu, dimaksimalkan. Ojo munggo dolan wae tok, nggo main HP tok, sementara kewajiban pelajaran lali. Nah, apa yang harus menjadi
prestasi dilupakan. Dan menghilangkan beban-beban juga yang terkait dengan kekayaan kula panjenengan, harta-harta yang kita miliki, ya. Amanah-amanah yang kita harus kita tetap harta dan tahtanya itu, jabatan atau amanah itu harus kita benar-benar dilakukan dengan baik. Jangan sampai tidak baik. Dan keikhlasan menjadi sumber utama benjang itu diterima dan tidaknya amal kula punya. Dua amalan biangan neng. Ternyata di belakangnya atau masih ada embel-embel ketidakikhlasan itu menjadikan beban kula panjenengan. Nah, maka yang diminta kita selalu berdoa itu adalah makbul amalan-amalan kula panjenengan. Pramila monggo mengakhiri menika sarang-sarang kali kawula doa saras pintas kemawon. Monggo kita awali ganti wawasan bersama-sama rumiyin ganti wawasan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan idza wa maghfiratan ba'da maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.